Hai pejuang ilmu, untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nindi. Kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari barisan dan deret, yaitu mengenai deret geometri. Oke, kita sudah pelajari barisan aritmatika, deret aritmatika, lalu barisan geometri. Kali ini kita akan bahas mengenai deret geometri. Di sini Bu Nindi punya dua buah deret. Ini deret yang pertama, itu 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus titik-titik-titik ya. Oke, rasionya kalau kita cari U2 bagi U1 atau U3 bagi U2 juga boleh ya, rasionya adalah 2. Untuk deret yang kedua, 162 tambah 54 tambah 18, ini 18 ya, ditambah 6 ditambah 2 ya, rasionya adalah 54 bagi 162 boleh. Atau supaya lebih mudah, jika angka yang setelahnya atau suku yang selanjutnya itu lebih kecil daripada suku yang sebelumnya, kita gunakan suku yang nilainya itu lebih mudah untuk dibagi ya. Contohnya adalah 2 bagi 6. Langsung kita sederhanakan, yaitu 1/3 untuk rasio dari deret yang kedua. Pengertian dari deret geometri adalah jika suku-suku barisan geometri dijumlahkan, maka kita akan dapatkan deret geometri. Nama lain dari deret geometri adalah deret ukur. Rumus untuk jumlah n suku pertama atau Sn pada deret geometri ini ada 2, yaitu untuk yang rasionya kurang dari 1, seperti yang tadi ya, rasionya adalah 1/3 deret yang kedua tadi. Lalu ada yang untuk rasionya lebih dari 1. Nah, rumusnya untuk yang rasionya kurang dari 1 itu adalah Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1/R. Untuk yang rasionya lebih dari 1, Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Nah, nanti akan kita coba aplikasinya ke dalam soal. Oke, A-nya adalah suku pertama, N-nya adalah banyaknya suku, dan R-nya adalah rasio. Nah, sebelum kita coba soal dari deret geometri, di sini Bu Nindi mau jelaskan ada yang namanya deret geometri tak hingga. Pengertian dari deret geometri tak hingga sendiri adalah barisan geometri yang mempunyai banyak suku tak hingga. Jadi, jika sukunya itu terlalu banyak, nah kita diminta untuk mencari deretnya, nah itu akan kita gunakan rumus yang baru ya. Jadi bukan rumus deret yang tadi. Nanti akan Ibu tunjukkan rumusnya seperti apa. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya deret yang pertama ini 1, nanti tambah 3, tambah 9, tambah 27, tambah 81, tambah 243, dan seterusnya ya, dengan angka yang sangat banyak. Dengan selanjutnya ada deret yang kedua, itu 8, tambah 4, tambah 2, tambah 1, tambah setengah, tambah 1/4, nanti tambah 1/8, dan seterusnya ya, sampai angka sampai suku yang tak hingga. Nah, itu akan kita gunakan rumus yang lain. Nah, selain itu, deret geometri tak hingga ini dibagi menjadi 2. Ada yang namanya konvergen, ada yang namanya divergen. Untuk yang konvergen sendiri, itu pengertiannya adalah deret geometri tak hingga yang dapat ditentukan pendekatan jumlahnya. Ya, ini contohnya untuk yang rasionya itu bentuknya pecahan atau yang kurang dari 1. Sedangkan untuk deret geometri divergen itu adalah deret geometri yang jika diteruskan maka nilainya akan semakin besar dan tidak terbatas. Untuk rumus dari deret geometri tak hingga sendiri,
Ini S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. Selain itu ada rumus lain. Ya, rumus penyertanya S tak hingga itu sama dengan S ganjil ditambah S genap. Nah, S ganjil itu sendiri adalah jumlah dari suku-suku ganjil dan S genap adalah jumlah dari suku-suku genap. Jadi misalnya ada tak hingga suku, ya berarti suku ganjil adalah suku pertama ditambah suku ketiga ditambah suku kelima ditambah suku ketujuh dan seterusnya. Untuk suku genap itu jumlah suku genap berarti U2 tambah U4 tambah U6 tambah U8 dan seterusnya. Yaitu untuk S ganjil dan S genap. Untuk rasio dari deret geometri tak hingga bisa diketahui dengan menggunakan rumus jumlah suku genap dibagi jumlah suku ganjil. Oke, kita akan latihan soal mengenai deret geometri dan deret geometri tak hingga. Kita ke contoh soal yang pertama dulu. Ini mengenai deret geometri. Di sini ada sebuah deret 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah titik. Diminta untuk menentukan jumlah 9 suku pertama. Oke, ini kita cari terlebih dahulu rasionya ya, karena rumusnya tadi kan berbeda antara rasio yang lebih dari 1 dan rasio yang kurang dari 1. Kita cari tahu terlebih dahulu rasionya. Rasionya sama dengan U2 bagi U1, berarti 2 bagi 1 sama dengan 2. Maka kita akan gunakan rumus yang rasionya lebih dari 1, yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Oke, kita masukkan ke dalam rumus, berarti S9 sama dengan A-nya 1 dikali rasionya adalah 2 pangkat 9 dikurangi dengan 1 dibagi rasionya 2 dikurang 1. Ini 1 dikurang 1 boleh coret saja ya, habis ya. 1 bagi 1 adalah 1, berarti 2 pangkat 9. Nah, 2 pangkat 9 tuh nilainya adalah 512. Nah, kalau 512 ya, pokoknya sampai 2 pangkat 10 itu 1024. Berarti 2 pangkat 11 nanti adalah 2048. Nih informasi aja ya. 512 dikurang 1 berarti 511. Nah, ini jumlah 9 suku pertama. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah titik. Diminta untuk menentukan jumlah 7 suku pertama. Kita cari terlebih dahulu rasionya untuk menentukan rumus mana yang akan kita gunakan. Boleh U2 bagi U3, U3 bagi U2, U4 bagi U3 ya, sama saja. 8 bagi 16 sama dengan 1/2. Maka kita akan gunakan rumus Sn-nya yang rasionya itu kurang dari 1. Ya, berarti Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. A-nya adalah 64 dikali 1 min rasionya 1/2 pangkat 7 dibagi 1 min 1/2. Oke, berarti di sini S7 ya sama dengan 64 dikali 1 min 1/2 pangkat 7 adalah 1/128 dibagi 1 dikurang setengah berarti 1/2. Ya, ini boleh kita kalikan saja ini ke atas ya, berarti 128 dikali 1 dikurang 1/128. Jadi di sini dikali ini ya, 128 dikurangi 128 dibagi 128.
128 bagi 128 adalah 1. Berarti jawabannya adalah 127. Untuk jumlah 7 suku pertama dari deret berikut ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Ini deret geometri tahingga. Ya, rumusnya tadi dari deret geometri tahingga adalah S tahingga sama dengan A dibagi 1 min R. Oke, kita jawab yang A terlebih dahulu. Ya, berarti A S tahingga ya sama dengan A-nya 9 dibagi 1 dikurang rasio. Rasionya kita hitung terlebih dahulu ya, ini 1 bagi 3, berarti 1/3. Berarti 9 dibagi 1 dikurang 1/3, berarti 2/3. Ya, sama dengan 27/2 atau kalau mau dibagi yaitu 13,5. 13,5. Yang B ya, S tahingga dari ini 5 dikurang 21/2 ditambah 1/4 dikurang 5/8 ditambah titik adalah, nah kalau begini ini artinya suku keduanya itu negatif ya, suku keempatnya ini negatif juga ya, ini sedangkan suku pertama dan suku ketiganya itu positif. Nah, bagaimana cara menghitung rasionya? Ya, cara menghitung rasionya sama saja, yaitu U2 bagi U1. Ya, ini berarti 2 kali 2, 4 ya. 4 kali 4 tambah 1 berarti 5. 5/2. Nah, ini min 5/2. Ya, dibagi, ini Ibu tulis di sini saja ya. Bagi 5. Itu sama dengan min 5/2 itu dikali, ini kan per 1 ya, kali 1/5. Ini kita coret boleh, berarti jawabannya adalah min 1/2 untuk rasio soal yang B. Berarti A-nya tadi adalah 5 dibagi 1 min 1/2 ya, karena rasionya tadi min 1/2. Berarti 5 dibagi 1 plus 1/2 atau sama dengan 5 dibagi 3/2 sama dengan 10/3. Oke, contoh soal yang terakhir dari deret geometri yaitu jumlah deret tahingga itu adalah 8 dari sebuah deret ya, dan jumlah suku genapnya adalah 8/3. Tentukan suku ke-6 dari deret tersebut. Kita tuliskan dulu data yang diketahui dari soal. Ada S tahingga itu sama dengan 8 dan jumlah suku genapnya adalah 8/3. Kita cari terlebih dahulu jumlah suku ganjil ya, agar kita bisa mendapatkan rasio. Ya, tadi S tahingga itu sama dengan S yang genap ya, jumlah suku genap tambah jumlah suku ganjil. Maka untuk mencari jumlah suku ganjil, S tahingga kita kurangi dengan jumlah suku genap. Berarti 8 dikurang 8/3. Ini sama dengan 8 nih kalau kita jadikan pecahan ya. 24/3 dikurang 8/3. Berarti 16/3. Kita bisa dapatkan rasio. Ya, untuk mencari rasio tadi adalah jumlah suku genap dibagi jumlah suku ganjil. Ini sama dengan 8/3 dibagi 16/3. Ya, kalau kita, ini hasilnya 1/2 ya. Kalau Ibu jabarkan begini, 8/3 bagi 16/3 itu sama dengan 8/3 dikali 3/16. Ini coret. Ini 1, ini 2. Ya, maka rasionya adalah 1/2. Nah, untuk mencari suku ke-6-nya,
kita kan belum punya nilai A-nya. Ya, kita cari terlebih dahulu. Ada satu rumus lain. Ya, ternyata jumlah suku genap itu bisa dicari dengan rumus AR, ini sebuah rumus ya, dibagi 1 min R pangkat 2. Oke, karena jumlah suku genapnya adalah 8/3, lalu A-nya yang kita cari, rasionya adalah 1/2, lalu kita tuliskan lagi ini 1 min 1/2 pangkat 2. Ini 8/3 sama dengan 1/2A dibagi 1 dikurang ya, 1 dikurang 1/4 berarti 3/4. 3/4. Oke. Lalu ini kita tuliskan lagi 8/3 sama dengan, nah ini tuliskan di sini ya, 1/2 dengan 3/4 ini ya. Berarti 1/2 dibagi 3/4. Ini 1/2 kali 4/3 berarti 4/6. Itu 2/3. Nah, ini kita dicoret-coretan saja ya. 2/3. Jadi di sini adalah 2/3A. Ya, 2/3A. Sebenarnya Bun ini punya cara yang lebih mudah ya daripada cara yang tadi. Mau dikasih tahu nggak? Ya, caranya adalah begini. Kan tadi ini 1/2. Ini ya. Cara menghitung yang mudah ya, 1/2. Ini 3/4. Nah, cara mudahnya adalah ini kita kalikan dengan yang ini. Lalu yang ini kita kalikan dengan yang ini. Nah, yang jauh ini kita letakkan di atas. Berarti 1 kali 4. 4. 2 kali 3, 6. Ya, sederhanakan 2/3. Selesai. Oke, bisa kalian gunakan nanti ya. Oke, lalu kita bisa cari tahu A-nya. Ya, berarti A sama dengan 8/3 bagi 2/3. Nah, ini bisa kita gunakan nih. Cara yang barusan Bu Nindi beritahu. Ya, 8 kali 3 berarti 24. Taruh di atas. 3 kali 2, 6. Berarti A-nya adalah 4. Oke. Karena kita sudah dapat A-nya. Suku ke-6 berarti AR pangkat 5. A-nya adalah 6. Rasionya tadi 1/2. Oke. 24 bagi 6, 4 ya. Kenapa jadi 6 di sini? Oke, A-nya adalah 4. Ya, maklum ya. Salah-salah sedikit, namanya juga kita sama-sama belajar ya. A-nya 4, rasionya 1/2 bagi 5, berarti 4 dikali 1/32. Jawabannya adalah 1/8. Oke. Sekian untuk video deret geometri. Kita sudah pelajari barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri. Nanti akan Ibu berikan soal-soal latihan, nanti akan kita bahas bersama-sama melalui Google Meet. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.